Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan karakteristik ruang yang ada di lingkungan sekitar kita. Tentunya tujuan pembelajaran ini bisa kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Beni berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Beni. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Beni sambil tersenyum. "Artikel tentang apa itu, Ben? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seseorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Beni bangga. "Wah, hebat. Boleh aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untukmu, kawan. Kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Beni sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Made. Marilah kita baca artikel tersebut. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatkan dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban. Ia berpikir untuk memulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk memulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha beternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, selanjutnya kita diskusikan pertanyaan yang ada di buku siswa. Siapakah Triyono? Ya, peternak muda dari Malang. Pertanyaan nomor 2, apa saja yang telah dilakukan untuk menjadi pengusaha? Ya, merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dan tahun 2007 berhasil membuat peternakan sapi ya. Jadi peternakan sapi dimulai dari tahun 2007 dan berhasil pada tahun 2008. Kendala apa saja yang dihadapinya? Ya, keterbatasan dana. Apa mimpinya? Yakni memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Nah, berikut ini contoh hewan yang diternakan. Ada ayam, sapi, kemudian bebek, dan kambing. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya.
Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Nah, contohnya ini ayam. Diternakkan untuk diambil telurnya, kemudian daging dan bulunya. Bulunya ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Misalnya kemoceng, kemudian untuk pembuatan shuttlecock ya. Nah, sapi dimanfaatkan dagingnya, kemudian susunya dan kulitnya. Kulitnya ini bisa sebagai bahan kerajinan ya, untuk membuat wayang. Nah, sebenarnya ada produk yang lain. Kotoran sapi bisa dimanfaatkan sebagai biogas dan pupuk kompos ya. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Nah, yang pertama, keahlian dalam menjaga kesehatan hewan ternak. Yang kedua, keahlian dalam membuat kandang yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hewan ternak. Yang ketiga, keahlian dalam menjaga kebersihan hewan ternak dan tempat tinggal hewan ternak. Keempat, keahlian menyediakan ketersediaan pakan bagi hewan ternak. Yang kelima, keahlian dalam membuat komposisi pakan ternak yang berkualitas. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Nah, untuk mangga dan apel itu bisa tumbuh dengan subur di daerah dataran tinggi ya, karena di dataran tinggi memiliki iklim yang sejuk. Bentuk permukaan bumi bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ada pegunungan, kemudian ada lembah, ada dataran tinggi, ada perbukitan ya, ada danau, kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah ini berbatasan dengan pantai dan laut ya. Jadi semakin tinggi permukaan tanah, maka memiliki suhu yang lebih dingin sehingga cocok untuk tanaman sayuran. Nah, bisa kita kelompokkan seperti ini ya. Ini pembagian iklim menurut Junghun ya. Daerah yang beriklim dingin tidak ada tanaman budidaya. Kemudian daerah yang sejuk ini cocok tanaman industri, antara lain sayuran, kopi, teh, kina. Dan daerah sedang ini dataran rendah ya, ini ada tembakau, kopi, coklat, dan padi. Kemudian daerah yang panas ada padi, tebu, karet, dan kelapa. Demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi dari video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.